Saya baru saja menerima tamu dari Pasuruan dan Jember. Ada putranya seorang Londo Belanda ya, menikahi wanita Indonesia, anaknya dipondokkan ke Pondok Pesantren Ar-Raudhah yang diasuh oleh Hadratus Syekh Nama Kiai Suadi Abu Amar. Pas berkunjung itu pakai pakaian berjubah, ya kayak Habib itu. Kayak Habib itu ya berjubah, ya bergamis, ya berkopiah, mewah itu. Langsung gitu. Santri-santri itu ciumi semua. Oh Habib itu. Yang datang ke tempat saya tadi itu bilang ke saya, ya saya cuma mesem-mesem ya, saya tahu itu wong Londo. Ya wajahnya kalau pakai wong Londo, orang Perancis, ya, orang Swedia, Austria, Yugoslavia, Rumania, itu kalau ngoni jenggotnya, jambangnya, itu nggak ada bedanya. Ya, apalagi khusus Kaukasia. Haplogrup G itu kan aslinya berasal dari Kaukasus kan, ya Yahudi Askenazi itu ya berasal dari G, Gog atau Yakjud, Makjud, perusak bumi kita itu. Ya haplogrup O itu orang asli pribumi Nusantara. Di Brebes beberapa bulan yang lalu ditemukan tengkorak manusia purba yang berumur 1,8 juta sampai 2 juta tahun yang lalu yang lebih tua dari yang ditemukan di situs Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Teori out of Africa ini akan tumbang yang selama ini ratusan tahun diyakini oleh sejarawan ya kita umat manusia di seluruh dunia. Ternyata di Brebes ini ditemukan ya ada tengkorak manusia purba yang usianya 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, manusia yang asli itu berasal dari iklim tropis yang ada di Nusantara. Dua iklim kemarau dan hujan yang menunjang peradaban manusia bisa bertahan di muka bumi ini. Di saat negeri di belahan selatan dan utara itu masih bersuhu ekstrim, belum siap ya dan layak untuk dihuni oleh umat manusia. Di sini di negeri kita ini sudah ada peradaban manusia. Di Pulau Samudra atau Swarnadwipa atau Sarontip ya atau Sumatera itu sudah ada manusia yang berusia 300 sampai 600 ribu tahun yang lalu. Kembali diingatkan kembali ke hasil tes DNA-nya. Ini jenengan lihat nggih. Nomor 3 dari bawah. IN 138080 Indonesia. IN Indonesia. Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi. Seret ditarik Indonesia. Hasil tes DNA haplogrup O FTB 24227. Bukan J1. Ya nggak apa-apa. Harus berbangga. Manusia tertua di dunia itu di Nusantara. Bukan dari teori out of Africa atau dari Saudi Arabia atau dari India atau dari China. Haplogrup O ini tersebar di Burma, ya Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar dan bahkan sampai India sebagian, Mongolia sebagian juga di Amerika suku Indian sana. Jadi kemana-mana sampai Sulu, Filipina sana. Haplogrup O. Jadi harus justru bangga. Loh, katanya Romo Kiai Haji ya bahwa beliau putranya Romo Kiai Muhammad Nawawi, pendiri Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Jawa Tengah sana. Nah, kalau dirunut ke atasnya dari jalur ibunda beliau sampai ayahandanya sampai Sultan Agung Hanyokrokusumo menurunkan Amangkurat Agung yang dimakamkan di Tegal Arum, Tegal sana, Jawa Tengah sana. Lah bagaimana lagi wong ini hasilnya seperti ini? Lah, terus berarti nggak keturunannya Kanjeng Nabi, katanya keturunannya Sunan Giri. Di dalam tradisi Nusantara, jalur perempuan atau wanita itu juga dimasukkan dalam ras keturunan silsilah nasabnya. Jadi bukan paternal seperti suku Arab ya. Itu hanya dari jalur bapaknya saja. Bapak bin yang perempuannya ini putus. Tidak. Ini meniru Nabi Adam dan Nabi Isa. Punya ibu, tidak punya bapaknya. Jadi ini bagaimana? Ya kita terima apa adanya.
tidak sampai membatalkan silsilah nasab keilmuan beliau Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi. Tidak hanya Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi saja, di bawahnya ini IN Indonesia 138070 Miftahuddin Kasno. Ya Indonesia yo sama, tapi beda nomor A27002-nya. Nah, kalau kita tarik ke atas, ini ada keturunan dari Sunan Nyamplungan. Mbah Sunan Nyamplungan, Al-Qudusi, Al-Qadiri, Al-Hasani. Namanya Hamida. Nah, ini bagaimana? Ya O juga sama. Bukan J1 atau J2. Bukan G pokoknya. Ya. O itu kebanyakan orang-orang kita. ORK. Ya. ORK itu orang-orang kita. Enggak apa-apa. Kita harus kembalikan ke asal dawuh Kanjeng Nabi kita. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmaro ala abyadho wala abyadho ala ahmaro illa bittaqwa. Lah, apakah seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah seperti belionya Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi ini layak memimpin Jatman? Oh ya, sangat layak. Wong keilmuan beliau alumni Lirboyo, alumni Al-Munawir Krapia, alumni mana-mana. Ya, silsilah keilmuannya itu mutasil nyambung sampai kiai ulama-ulama tabiin sampai sahabat sampai Kanjeng Nabi nyambung. Sanad keilmuan beliaunya sah dan sangat-sangat sah menjadi rois, ya, ali itu tinggi, aliyah itu tinggi, jadi rois tinggi. Kalau Kiai Haji Ali Maskur Musa kan bagian administrasinya, ini bagian rohaniyahnya. Itu beliau Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi sangat-sangat layak tetap ya menjadi ketua dan rois, ya, pemimpin tinggi Jatman Jam'iyah Ahlut Thariqah An-Nahdiyah. Jatman Jam'iyah Ahlut Thariqah Jatman pakai Jatman An-Nahdiyah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Beliau seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Jadi nggak masalah, tidak harus mursyidnya seorang yang dari duriyah ya Rasulillah, ya enggak harus. Tetap optimis, jangan pesimis, tetap superior, jangan inferior. Ya, ini asli penduduk Nusantara asli. Orang Burma, orang China, orang Jepang, orang Korea, orang Taiwan, Formosa, ya, orang India itu aslinya dari Nusantara. Teori out of Afrika itu batal, teori out of Nusantara. Gitu. Jadi manusia pertama kali itu dari kita ini loh ya. 600.000 tahun yang lalu di Sumatera itu sudah ada manusia. Di Jawa, di Baruna, di Celebes, ya, di Nusa, ya, di Ambon, Ternate, di Dure, Papua itu sudah banyak manusianya dulu itu. Jadi haplogrup O itu nggak masalah. Jadi ini kenapa saya buka ya supaya sama-sama adilnya. Ya kemarin dari Marga Al-Habsyi kan ya kita juga buka-bukaan di channel kita kan. Ya kenapa dari ya kita kok tidak sama? Kalau ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan Arab misalkan ya, kembali kepada hadis yang sahih yang Rasulullah sampaikan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyinnya. Sudah wes, nggak perlu dibahas panjang-panjang. Wah, orang Arab itulah menurut kamu orang Arab. Jadi kalau menurut saya orang Nusantara ya lebih mulia daripada manusia semuanya. Uang teori semua agama itu berasal dari Nusantara, bukan berasal dari India, bukan berasal dari Eropa, bukan. Orang yang bisa mencari jati diri dan menemukan Tuhannya itu orang-orang Nusantara melalui agama murni dharma, yakni berbuat baik terhadap sesama dan berbuat baik terhadap Tuhan sang alam, pencipta alam semesta. Oke, jadi Mbak Sunan Nyamplungan juga di sini. Nanti biar untuk pembanding yang lainnya ya, ini jelas kalau dari Al-Uraidi Baghdad juga GM201 sama. Jadi Habib itu mayoritas 99% itu haplogrupnya G, bukan orang Arab, cuma wajahnya saja seperti orang Arab. Saya baru saja menerima tamu dari Pasuruan dan Jember. Ada
putranya seorang Londo Belanda ya, menikahi wanita Indonesia, anaknya dipondokkan ke pondok pesantren Ar-Raudhah yang diasuh oleh Hadratus Syekh nama Kiai Suadi Abu Amar. Pas berkunjung itu pakai pakaian berjubah, ya kayak Habib itu. Kayak Habib itu ya berjubah ya bergamis, ya berkopiah, mewah itu. Langsung gitu. Santri-santri itu ciumi semua. Oh Habib itu semua. Yang datang ke tempat saya tadi itu bilang ke saya, ya saya cuma mesem-mesem ya, saya tahu itu wong Londo kok. Ya wajahnya kalau pakai wong Londo, orang Perancis, ya, orang Swedia, Austria, Yugoslavia, Rumania, ya. Itu kalau ngingoni jenggotnya, jambangnya, itu nggak ada bedanya, ya. Apalagi khusus Kaukasia. Haplogrup G itu kan aslinya berasal dari Kaukasus kan, ya, Yahudi Askenazi itu, ya, berasal dari G, Gog atau Ya'jud, Ma'jud, perusak bumi kita itu. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, itu ya dari Kaukasus ini. Lah, orang-orang Habaib Alawi itu ya kebanyakan darahnya dari sana, tapi agamanya agama Yahudi yang dulu memang Yahudi Khazar itu ekspansi ke sana itu. Jadi kebanyakan campuran. Ya bukan Yahudi asli juga bukan. Tapi orang-orang Khazari, Yahudinya Askenas dari Kaukasus sana. Jadi apakah Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar? Ya sudah, nggak perlu ditunggu lagi. Ada yang menunggu-nunggu Ya'juj Ma'juj itu seperti siluman, ya enggak. Ya kalau kita cocokkan ya G ini kan ya sama itu G. Jadi bukan God ya tapi Gog, George bahasa Arabnya Gog, itu George. Sama dengan kalau tulisan Latinnya ya George, itu bacanya kan George ya. George Washington Bush, George Bush, ya. George Walker Bush, ya. George. Tulisannya George, tulisan Ibraninya Gog, ya. Arabnya Ya'jud. Sama seperti samudra jadi Sumatera, yang aslinya Suwarna Dwipa menjadi Sarondiba. Waruna Dipa jadi Baruna, Baruna menjadi Barunai. Lalu Indonesia mecah sendiri menjadi Kalimantan. Sama seperti itu. Nggih. Adnan Cecep Assalamualaikum. Kerangkeng Indramayu dari Engos, kok kenapa ya gerombolan Habib Alawi yang ada di Indonesia ini kebanyakan takut tes DNA? Ya karena ketahuan, Pak. Ketahuan, wong ilmu di Gusti Allah nggak bisa dibantah kayak iso. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqtum ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bagaimana? Kita harus menerima apa adanya. Habaib Alawi itu terimalah takdirmu. Jangan seperti Michael Jackson. Michael Jackson itu aslinya negro, hitam, tapi nggak terima. Ini namanya kodok namanya. Nek kodar ini masih bisa diusahakan ya. Tapi nek kodok mau dirubah nggak bisa. Saya terlahir menjadi laki-laki kok mau tak rubah jadi perempuan tuh bagaimana? Lah, Michael Jackson ini gara-gara kurang terima sama pandumi sing kuasa, akhirnya mulai suntik operasi. Kulitnya itu sampai berapa kali ada nutrisi yang dimasukkan itu wah kejang-kejang sampai ya. Legendaris pop Amerika. Aslinya kan dari Afrika, keturunan leluhurnya nih. Aslinya kulit hitam. Coba jangan lihat di YouTube itu. Michael Jackson lama, masih mudanya ireng. Nah, terbaru sebelum meninggal dunia beberapa puluh tahun sebelumnya yuk putih. Nah, ini namanya mau mengingkari kodratnya, takdirnya. Oleh sebab itu Habaib itu bukan orang Arab. Apalagi orang Quraisy. Lah apalagi keturunannya Kanjeng Nabi, bukan kok. Nek keturunannya orang Yahudi Askenazi, terimalah itu loh. Enggak apa-apa. Yahudi mlebu swarga ku ya akeh. Wong Nasrani sering asli la ilaha illallah Isa Rasulullah mlebu swarga ya akeh gitu loh. Jadi nggak perlu diingkari. Wong itu takdir kok diingkari. Nggak bisa. Ilmu pengetahuan itu semakin canggih kok. Mau diingkari bagaimana? Orang yang hidup pada zaman Majapahit, Singosari, Kahuripan, Mataram kuno, ya, Kutai Kertanegara, Tarumanegara, Sriwijaya, Samudra Pasai, tidak pernah percaya dulu ketika jenengan paksa supaya percaya bahwa teknologi handphone itu setiap umat manusia nantinya di abad 21 yang akan datang semuanya wajahnya akan menghadap kepada kotak persegi panjang. Nggak kotak bujur sangkar ini ya, ini lebar panjang dan lebar kan bujur sangkar nih. Nah ini menghadap itu dan bisa melakukan atraksi dan transaksi seluruh dunia. Tidak kemana-mana, hanya diam di kamar saja
Makanan bisa datang kepadanya. Pakaian bisa datang kepadanya. Apa pakaian itu? Transaksi keuangan, Shopee bisa datang, Tokopedia bisa datang. Bisa beli tanah tanpa harus datang. Langsung video call, transaksi. Oke, masuk tanah. Ciptakan, cetak bukti transaksinya untuk proses sertifikatnya. Oh, bisa. Bahkan orang-orang yang nakal itu bisa bergerilya kemana-mana. Cari apa yang ada di alam dunia. Ya, semua serba bisa. Kok paksa zaman Majapahit? Nggak percaya. Nggak percaya. Oleh sebab itu sekarang ada. Mau nggak percaya? Ya silahkan saja. Akan tergilas oleh zaman teknologi yang ada. Sekali lagi kembali kepada hasil tes DNA-nya Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi, nggak apa-apa. Tetap beliau luar biasa dan sah menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah sebagai Rais Am Al-Ali Jatman, ya, Jam'iyah Thariqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Sah dan sangat-sangat sah. Beliau keturunannya Sultan Agung Hanyokrokusumo sampai Panembahan Senopati sampai kepada seterusnya sampai Mbah Sunan Giri. Apakah benar datanya seperti itu? Enggak apa-apa, sah saja. Sah. Oke. Jadi beliau luar biasa. Walaupun Dr. Sugeng ini bukan keturunan Kanjeng Nabi, tapi pewaris perjuangannya Kanjeng Nabi. Romo Kiai Halwani walaupun bukan secara biologis keturunan Kanjeng Nabi, tetapi secara psikologis, ideologis warasatul anbiya'i, ya warasate pewaris Kanjeng Nabi. Sama semua. Jadi begitu nggih, hasilnya sudah kami bagikan kepada panjenengan. Enggak perlu berkecil hati. Gus Fuad Plaret itu hasilnya apa? Oh, enggak masalah. Jangan berkecil hati, percaya diri. La fadla li arabiyyin ala ajamin, wala li ajamin ala arabiyyin, sama-sama. Illa bitaqwa. Kita tetap berlomba-lomba dalam melakukan dan banyak-banyakan kebaikannya. Nah, gitu gitu. Pak Nur Hadi, para habib sekarang berlindung di balik kata pribumi dan non pribumi, Pak Yai. Kata mereka bahwa semua manusia di Indonesia ini tidak ada yang pribumi asli. Oke. Inilah alasan kenapa Dik Najwa Shihab itu pernah mengatakan bahwa ya memang kalau hasil saya kebanyakan dari India, daerah saya, ya nggak apa-apa, semuanya yang hadir di Indonesia ini bukan asli. Oh, nggak bisa seperti itu. Wah, kata-kata inlander itu kan yang menciptakan kan Belanda. Verboden, Handen and Inlander itu kan Belanda. Kenapa diteruskan sampai sekarang? Itulah dalile para habib. Ingin menyelamatkan klannya. Di satu sisi itu bisa kita terima. Walaupun ada beberapa presiden kita yang menghapus kata-kata pribumi asli atau tidaknya itu nanti urusan belakangan, ya. Nah, intinya kalau memang membaur dengan rakyat Indonesia sebagai bukti Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati kita, kenapa masih mengagungkan saya dari Hadramaut, dari Tarim, dari Yaman sana, kenapa Anda masih bercerita-cerita seperti itu? Berarti Anda kurang percaya diri. Hanya berkamuflase saja di hadapan kita. Warga negara Indonesia mengaku semuanya bukan pribumi, prilangit semua misalkan, ya enggak. Di Malaysia itu masih ada kata-kata bumi putra, itu masih ada. Nah, ini niru Amerika. Amerika itu nggak punya sejarah. Amerika datang ya dari Portugal, dari Spanyol, gabungan Eropa, ya merampas tanah milik orang Nusantara. Indian itu asli Nusantara, kebanyakan O dan R. Lah itu mereka tidak punya sejarah. Indian Inka semua, ya orang-orang Indian itu banyak yang dimusnahkan pada perang perebutan kekuasaan mencari tanah jajahan itu oleh Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, ya Belanda, nggak banyak kan Belanda. Nah itu, okay. Jadi oke, kalau memang mau membumi, ya sama-sama bersaudara, maka copot kasta-kasta kalian semua. Nggak perlu mengaku saya cucu Nabi, saya berkasta paling tinggi. Nggak ada. Kalau mau membaur, ya ayo membaur. Itu katanya pribumi, ayo bodoh-bodoh. Kalau kita telisik sejarah, kalau kita tahu sejarah, kenapa kok ada pribumi dan non pribumi? Ini sebenarnya nggak bisa dihapus. Nanti jangan dianalogikan dengan ketika berada di Sulawesi ngomong Jawa, di Jawa ngomong Sulawesi, di Sumatera Utara Medan tidak Batak. Misalnya nggak begitu. Pribumi kita itu suku asli yang mendiami mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Itu namanya pribumi asli. Itu pribumi asli, warga negara asli. Lah, Arab, Cina,
dan Eropa plus India itu bukan pribumi, itu sudah ada di dalam sejarah kita. Bukan rasis, itu namanya memposisikan ya orang pada asal usul aslinya. Michael Jackson itu kulit hitam, kenapa nggak terima dia cuntik jadi kulit putih? Lah ya nggak bisa nih, nggak bisa. Kalau kepompong jadi kupu-kupu itu nggak masalah, itu hukum alam. Tapi ini loh, ini kalau buat melawan warga negara Indonesia yang sudah kadung terlena kan ya begini, saya juga pribumi, semua itu pri langit, bukan pendatang. Enggak, manusia itu dulu di sini semua, dari sini. Orang Jepang itu dari sini semua, orang Jepang itu asli orang Sunda itu loh. Orang Taiwan Formosa itu asli dari Nusa Tenggara campuran, orang Australia itu enggak ada, aborigin itu dari Indonesia, dari Nusantara. Pusat peradaban teori out of Nusantara, bukan teori out of Afrika. 2 juta tahun yang lalu itu sudah ada manusia. Manusia entah dinamakan Neanderthal atau Erectus atau apa, yang penting tetap kita tidak mengikuti teori Darwin. Darwin itu sebenarnya tidak berpendapat bahwa manusia itu hasil dari evolusi kera. Tidak, kera itu berbeda dengan leluhur manusia, sama dengan manusia yang rasnya juga beda-beda. Sama dengan monyet itu, monyet kan macam-macam, ada monyet sing bule itu ada. Kelompok kera itu juga bermacam, ada simpanse, ada orang utan, ada kera lutung, ada kera Jawa, macam-macam, tidak bisa disamakan. Oleh sebab itu kembalikanlah kepada takdir kita. Itu. Jadi kalau Habib bersembunyi di balik kata pribumi, tetap kalau mau begitu kita terima. Ayo membaur bersama, lepaskan semua jubah-jubah, ya, dari leluhur kalian. Maukah kalian? Ya nggak mau. Malah jenengan menghina-hina keris dengan idak-idak kok. Ya, gimana itu? Ya. Wong keris itu simbol kok. Bukan ide ikhodami itu, bukan. Itu penghinaan itu namanya. Oke.